Kabar perceraian Alvin Faiz dan Larissa Chow memang menyiratkan drama yang mengisahkan kehancuran sebuah pernikahan muda. Awalnya penuh cerita romansa hingga berani menikahi sang pujaan di usianya yang baru 17 tahun. Namun, gugatan cerai justru menjadi ujung dari cerita ini. Sempat menjadi inspirasi anak muda. Seperti apa cerita kebahagiaan Alvin saat menikahi Larissa Chow hingga akhirnya bercerai? Hanya menyisakan cerita konflik daripada kisah romantis seperti apa pernikahan muda yang dijalani Rizky 2R dan Nadia Mustika Rahayu yang hanya berjalan 1 bulan hingga terkuak kabar Rizky menjatuhkan talak sebulan setelah pernikahannya. Dan bagaimana pula kisah kandasnya pernikahan putri pengacara Sunan Kalijaga Salma Vina yang saat itu menikah di usia 17 tahun dengan Hafiz muda Taki Malik hingga berujung cerai setelah menjalani 3 bulan pernikahan. Seperti apa pula kehebohan publik melihat perubahan Salma Vina usai bercerai dari lepas jilbab hingga pindah keyakinan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar perceraian putra sulung almarhum Ustadz Arifin Ilham, Muhammad Alvin Faiz dan Larissa Chow hingga kini masih menjadi perbincangan publik. Tak hanya menghebohkan, postingan Larissa yang membuka kebobrokan suaminya itu pun menuai pro dan kontra di tengah kisruh rumah tangganya. Namun jika menilik ke belakang, pernikahan muda yang dilakukan Alvin dan Larissa pada 6 Agustus 2016 silam memang sempat menghebohkan. Lantaran di usia yang baru menginjak 17 tahun, Alvin secara resmi mempersunting Larissa, mu'alaf keturunan Tionghoa. Pernikahan yang digelar di Masjid Az-Zikra Bogor kala itu dihadiri oleh ribuan tamu undangan hingga prosesi ijab kabul pun berlangsung penuh hikmah. Pada saudara Muhammad Alvin Faiz bin Muhammad Haji Muhammad Arifin Ilham, saya nikahkan dan saya kawinkan dengan putri kandung saya yang bernama Larissa Chow dengan mas kawin 18 gram 9 dibayar tunai. Istri itu awal dari sosial media tahun 2015 bulan Juni, saya masih ingat. Bulan Juni 2015 diskusi selama seminggu, mungkin seminggu 2 minggu. Setelah itu memutuskan masuk Islam. Perantara saya masuk Islam tanggal 14 Juni 2015. Dan setelah itu ya dia sering nanya saya bimbing dia gitu. Dan akhirnya dia punya prinsip. Dia udah punya apa yang perempuan mau semua. Dia udah punya kecantikan, kekayaan, teman-teman, tapi dia tinggalin semua demi agama. Tak hanya menghebohkan atas kabar pernikahannya, Alvin pun kala itu sempat menjadi inspirasi banyak orang, terutama kalangan anak muda.
Lantaran Alvin di usianya yang baru menginjak 17 tahun sudah memantapkan diri untuk menikah. Namun sayang, takdir pun berkata lain. Selang pernikahan yang baru berjalan 5 tahun, rumah tangganya pun harus kandas. Hingga Larissa pun membeberkan kebobrokan suaminya dengan menuliskan 7 alasan yang mendasari dirinya menggugat Alvin. Hingga membuat publik pun terhenyak. Ya itu pilihannya Cici ya. Pilihannya Cici membuat snapgram seperti itu sudah tersebar ya udah kita sebagai keluarga ya menyayangkan, tapi ya ujung-ujungnya lagi ya semoga ada hikmahnya lah. Buat apa kita berantem, buat apa kita marah, buat apa kita terlalu terpuruk cuman gara-gara hal ini. Ya kalau misalnya ya namanya laki-laki pasti ada hobi lah. Ya senang main futsal, senang juga main PS gitu. Tapi kalau misalnya saya tahu Amr ya main PS ada waktunya, dia juga ada waktunya dia berkeluarga gitu, ada waktunya kalau dia tidak berlebihan. Kan 2019 itu kita kan awal masuk ke kuliah ya. Jadi pada saat itu kita lebih sibuk di dunia perkuliahan. Ya kalau misalnya ada soal-soal seperti ini, ya benar atau tidaknya, terjadi atau tidaknya, Amr kan kalau sayang sama Bang Alvin akan selalu mendoakan Bang Alvin, akan selalu mensupport Bang Alvin apapun yang terjadi. Sebenarnya kita udah lumayan menyelesaikan ini, udah mikirin dari lama sih, dari 2020 deh. Pernikahan muda yang dijalani Alvin Faiz dan Larissa Chow kini hanya menyisakan cerita konflik daripada kisah romantis. Lantas, seperti apa pernikahan muda yang juga dijalani Rizky 2R dan Nadia Mustika Rahayu yang hanya berjalan 1 bulan hingga terkuak kabar Rizky menjatuhkan talak sebulan setelah pernikahannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, di balik kabar kisruh rumah tangganya kini, pernikahan pedangdut Rizky 2R dan Nadia Mustika Rahayu kala itu memang terasa mengejutkan karena tidak melewati fase pacaran. Beberapa bulan pasca putus dengan pedangdut Lesti, ia bertemu Nadia Mustika Rahayu yang berumur 23 tahun dalam proses ta'aruf. Hanya butuh waktu sekitar sebulan dari perkenalan hingga akhirnya memutuskan kepelaminan. Namun, meski tidak memiliki perkenalan yang cukup, Rizky yakin dengan keputusannya untuk menikahi Nadia. Barakallah. Pekerjaan di sini masuknya seniman. Rizky Saprudin. Bapak nikahkan Ananda kepada Neng Nadia Mustika Rahayu bin Ibu Ibah Saripah. Sekaligus Bapak Satul Wali Hakim nikahkan Ananda kepada Neng Nadia Mustika Rahayu. Suka Ridho nikahnya dengan mas kawin. Perhiasan emas 20 gram dibayar tunai. Qabiltu bihi nikah wa tasbijaha alal wahri nazrul wa raditu bihi wallahu waliyu taufiq. Terima kasih. Saka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebulan nggak nyampe. Sebulan nyampe. Ini? Oh iya. Tanggal 15 Juni kan awal chat. 15 Juni, sekarang 17 Juni. Iya. Udah sebulan lebih 2 hari. Chat itu melalui orang gitu ya, Dek? Iya. Melalui orang, 15 15 Juni. Terus ketemunya kapan?
Tanggal 17 Juni. 17 Juni. Langsung meminta izin. Nah, memang Nadia ngasih untuk ketemu itu di tanggal 17 ya, Dek ya? Iya. Karena kebetulan Nadia juga Pulang. mau pulang katanya gitu ke Cianjur. Jadi akhirnya Iki ketemu di 17, tanggal 17 habis zuhur. Iya. Nah, Malamnya zuhur, aku pulang ke malamnya Cianjur. itu dia pulang ke Cianjur. Nah, tujuan untuk dia kan tinggal di mana, Dek? Di Bandung ya? Iya, di Bandung. Kuliah juga. 17 ke 20 itu Iki minta Nadia untuk Dihitbah. boleh nggak Iki menghitbah gitu, boleh nggak Iki itu benar-benar datang ke Cianjur untuk melamar gitu. Tapi semua itu dilandasi dengan ridhonya orang tua pastinya gitu. Semuanya Iki minta restu dari orang tua. Alhamdulillah orang tua ngerestui, makanya Iki jalan. Kalau untuk pendekatan untuk meyakinkan diri itu hanya butuh 3 hari. Mungkin ini udah jalannya Allah. Untuk awal mungkin sulit ya, karena karena tadi dia public figure, tahu kayak gimananya. Jadi di situ kayak ya Allah, jika emang dia yang terbaik buat Nadia dekatkan, jika enggak ya jauhkan. Ya, pernikahan Rizky dengan Nadia memang serba mengagetkan. Sebulan menikmati indahnya pernikahan, riak pun muncul. Keduanya pun pisah rumah Jakarta-Bandung hingga saling sindir lewat sosmed pasca menikah. Kala itu, foto-foto pernikahan keduanya menghilang dari akun media sosial mereka. Hingga akhirnya kini Rizky sendiri mengaku telah menjatuhkan talak pada Nadia pada usia 1 bulan pernikahannya. Kondisi Nadia saat itu pun tengah mengandung buah hati. Kini buah hati itu pun telah lahir dan kabar tes DNA pun menyeruak. Penting Iki ngelakuin hal-hal yang memang mungkin Iki minta petunjuk sama Allah dan minta ridho dari orang tua. Kata orang tua terserah Iki gimana seperti apa, tinggal lagi Iki yang menjalankan. Bismillah, apapun itu insya Allah Allah meridhoi dan orang tua juga meridhoi. Untuk kedepannya insya Allah gimana baiknya aja nantinya kita musyawarahin dulu yang baik-baik dulu, karena juga keadaan dan kondisi juga masih seperti ini. Dan bukannya mau untuk memperlama atau tidak memperjelas semuanya, tapi ada suatu hal yang memang harus diselesaikan dulu dengan keluarga. Ketika bayi sudah lahir ingin tes DNA, apakah memang akan coba dilakukan, apa mungkin berubah pikiran seperti apa? Kalau untuk itu sih karena memang karena memang ada rujukan dari dokter seperti waktu itu ya. Kalau menurut Iki sih itu nanti akan diobrolin secara kekeluargaan aja. Bagaimana pula kisah kandasnya pernikahan putri pengacara Sunan Kalijaga Salmavina yang saat itu menikah di usia 17 tahun dengan Hafiz muda Taki Malik, dan seperti apa pula kehebohan publik saat melihat perubahan Salmavina usai bercerai. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tak hanya cerita drama pernikahan muda Alvin dan Larissa, serta Rizky 2R dan Nadia, putri pengacara kondang Sunan Kalijaga Salmavina Sunan juga mengungkap hal mengejutkan di balik pernikahan singkatnya dengan Taki Malik. Bagaimana tidak, Salmavina yang kala itu baru berusia 17 tahun memutuskan menikah dengan seorang Hafiz muda bernama Taki Malik yang masih sama-sama berusia muda, yaitu 20 tahun. Bahkan pernikahan mereka pun dijalani lewat proses ta'aruf hingga keputusan jalan hijrah yang dilakukan Salmavina saat itu. Sempat menjalani hubungan jarak jauh antara Indonesia dan Mesir, tapi pasca 3 bulan menikah, perceraian pun justru terjadi. Taki sendiri menyebut ada kesalahan fatal yang dilakukan Salma, hingga ia akhirnya menceraikannya. Taki terikat dengan sistem di kampus Al-Azhar, yaitu Taki di sini beasiswa,
Dan Taki belum bisa pulang Indonesia bukan berarti nggak jenderal, karena kondisinya kan di Al-Azhar ada sistem kalau misalnya sekarang kan selama 5 hari nggak bisa izin, itu nanti akan di drop out. Tapi ada hati yang bagi saya itu pada sebuah kesalahan yang sangat fatal bagi saya. Dan pada akhirnya itulah pilihan yang istighfar kepada Allah, karena saya nggak mungkin ceroboh ambil suatu keputusan karena itu hal yang sangat besar dan saya sudah memikirkan matang-matang. Sampai detik ini pun nggak nyangka bisa jadi kayak gini semuanya gitu. Cuma ya udah Allah yang mempertemukan, terus Allah kasih cerita begini, itu semua atas seizin Allah dan tidak ada penyesalan, tidak ada rasa benci sedikit pun. Waktu aku menerima Taki sebagai suami aku, tidak ada yang lain yang aku lihat dari dia selain ilmu agamanya dan selain janji dia untuk membimbing sebelum dia ketemu orang tuaku pun dia berjanji, insya Allah aku bimbing kamu. Dia berjanji, dan di situ ada teman aku dan aku pun kaget dia melontarkan kata-kata itu ke aku. Cuma dia memang berjanji gitu. That's why aku yakin banget. Alhamdulillah aku senang banget hari ini sudah putusan. Jadi aku happy banget, senang, lega, terharu. Akhirnya Allah kabulin doaku cepet juga gitu sidangnya. Dan hari ini tadi putusan, tinggal nunggu akta cerainya aja. Drama perceraian Taki dan Salma Fina kala itu memang cukup menghebohkan. Dan pasca bercerai, perubahan drastis pun terjadi pada Salma Fina. Dari lepas hijab hingga pindah keyakinan. Ya, setelah menjanda, Salma Fina kerap mengundang pro kontra juga sensasi sebagai anak dari pengacara kondang Sunan Kalijaga. Tingkah laku Salma Fina pun kerap menjadi sorotan. Sedangkan mantan suaminya Taki Malik sudah kembali menikah pada Oktober 2020 lalu dengan wanita bernama Cheryl Talin. Apapun yang terjadi semua itu aku udah tutup buku. Kemarin aku sempat sakit, itu pun karena pikiran juga kan. Karena pikiran, jadi menurut aku sudahlah, tidak usah terlalu banyak pikiran gitu kan. Hati kita, pikiran kita, badan kita, fisik semua itu cuma kita yang bisa jaga, orang lain tidak bisa jaga gitu. Walaupun kita punya pasangan, kita punya orang tua, tapi hati, fisik, semuanya, emosi kita, cuma kita yang bisa jaga. Karena aku juga tahu aku masih muda, hidupku masih panjang gitu. Buat apa dipikirin yang sudah terjadi gitu. Yang sudah terjadi kan dijadikan pelajaran aja. Aku tuh nggak mau stres karena pada saat aku stres, kadang aku suka, contohnya suka tidak mau bekerja gitu. Itu kan satu kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang baik gitu kan, menghasilkan uang itu. Jadi aku tidak mau kerja, itu kan sesuatu yang wasting time banget. Dan aku lebih suka sekarang ya sudahlah, pikirin aja masa depan gitu. Karena stres tuh udah nggak perlu lagi deh. Hidup aku beberapa tahun ini memang bisa dibilang semua orang tahu lah bagaimana ceritanya gitu. Dan mereka tetap terima aku apa adanya, yang penting aku bahagia gitu kan. Itu suatu menurut aku suatu hal yang tidak semua orang bisa terima itu. Mungkin kalau itu terjadi sama aku tidak bisa melakukan itu sama anakku. Cuma mereka memilih kebahagiaan aku dibanding yang lainnya. Mereka tidak peduli omongan orang. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu 3 kali sehari, jam 11 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.